Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imadi Chandra Wijaya dengan NIM 22650081 dari kelas C. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mereview sedikit tentang mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak atau Software Engineering. Langsung saja ke pembahasannya. Jadi yang pertama di sini sejarah Software Engineering. Pada tahun 1950, istilah software engineering digunakan pertama kali pada akhir 1950-an dan awal 1960-an. Saat itu masih terdapat perdebatan tajam mengenai aspek engineering dari pengembangan perangkat lunak. Sedangkan pada tahun 1968, pada tahun ini 1968 dan 1969, Komite Sains NATO mensponsori dua konferensi tentang rekayasa perangkat lunak yang memberikan dampak kuat terhadap pengembangan rekayasa perangkat lunak. Dan di sini pengertian dasar istilah rekayasa perangkat lunak atau RPL. Secara umum disepakati sebagai terjemahan dari istilah software engineering. Istilah software engineering mulai dipopulerkan pada tahun 1968 pada Software Engineering Conference yang diselenggarakan oleh NATO. Sebagian orang mengartikan RPL hanya sebatas pada bagaimana membuat program komputer. Padahal ada perbedaan yang mendasar antara perangkat lunak software dan program komputer. Perangkat lunak adalah seluruh perintah yang digunakan untuk memproses informasi. Perangkat lunak dapat berupa program atau prosedur. Program adalah kumpulan perintah yang dimengerti oleh komputer, sedangkan prosedur adalah perintah yang dibutuhkan oleh pengguna dalam memproses informasi. O'Brien 1999. Lanjut, ini pengertian dasar. Pengertian RPL sendiri adalah suatu disiplin ilmu yang membahas semua aspek produksi perangkat lunak, mulai dari tahap awal yaitu analisa kebutuhan pengguna, menentukan spesifikasi dari kebutuhan pengguna, desain, pengkodean, pengujian, sampai pemeliharaan sistem setelah digunakan. Dari pengertian ini, jelaslah bahwa RPL tidak hanya berhubungan dengan cara pembuatan program komputer. Di pernyataan, semua aspek produksi pada pengertian sebelumnya mempunyai arti semua hal yang berhubungan dengan proses produksi, seperti manajemen proyek, menentukan personil, anggaran biaya, metode, jadwal, kualitas, sampai dengan pelatihan pengguna merupakan bagian dari RPL. Kemudian di sini perangkat lunak atau software. Perangkat lunak merupakan program-program komputer dan dokumentasi yang saling berkaitan. Rekayasa perangkat lunak berasal dari dua kata, yaitu software, konfirm perangkat lunak, dan engineering, atau rekayasa. Perangkat lunak software adalah source code pada suatu program atau sistem. Perangkat lunak tidak hanya dokumentasi terhadap source code, tapi juga dokumentasi terhadap sesuatu yang dibutuhkan selama pengembangan instalasi, penggunaan, dan pemeliharaan sebuah sistem. Engineering atau rekayasa adalah aplikasi terhadap pendekatan sistematis yang berdasar atas ilmu pengetahuan dan matematis, serta aplikasi tentang produksi terhadap struktur mesin, produk, proses, atau sistem. Rekayasa perangkat lunak adalah suatu disiplin rekayasa yang berkonsentrasi terhadap seluruh aspek. Kemudian di sini perkembangan rekayasa perangkat lunak. Meskipun baru dicetuskan pada tahun 1968, namun RPL telah memiliki sejarah yang cukup panjang. Dari sisi disiplin ilmu, RPL masih relatif muda dan akan terus berkembang. Arah perkembangan yang saat ini sedang dikembangkan antara lain meliputi pada tahun 1940-an, komputer pertama yang memperbolehkan penggunaan menulis kode program langsung. Sedangkan pada tahun 1950-an, generasi awal interpreter dan bahasa makro di generasi pertama compiler. Pada tahun 1960-an, generasi kedua compiler komputer, mainframe, mulai dikomersialkan. Pengembangan perangkat lunak, pasangan konsep software engineering mulai digunakan. Sedangkan pada tahun 1970-an, ini pengembang perangkat lunak, perangkat mini komputer komersial. Tahun 1980-an, perangkat komputer personal, PC, komersial. Peningkatan permintaan perangkat lunak. Kemudian pemrograman berorientasi objek, OOP, Agile Process, dan Extreme Programming. Sedangkan pada tahun 1990-an,
Ini peningkatan drastis kapasitas memori, peningkatan penggunaan internet. Pada tahun 2000-an, platform interpreter modern seperti Java, Net, PHP, dan lain-lain outsourcing. Kemudian di sini ruang lingkup rekayasa perangkat lunak atau software engineering. Rekayasa perangkat lunak telah berkembang sejak pertama kali diciptakan pada tahun 1940-an hingga kini. Fokus utama pengembangannya adalah untuk mengembangkan praktek dan teknologi untuk meningkatkan produktivitas para praktisi pengembang perangkat lunak dan kualitas aplikasi yang dapat digunakan oleh pemakai. Kemudian di sini software engineering. Pembagiannya software requirement, software design, software construction, software testing, software maintenance, configuration management, tools and method, software quality, proses. Ruang lingkup rekayasa perangkat lunak atau software engineering seperti berikut. Seperti yang di atas, dan lanjut. Tujuan rekayasa perangkat lunak. Di sini tujuannya ada 3. Yang pertama, menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas, kemudian menghasilkan perangkat lunak yang efisien, dan yang terakhir menghasilkan perangkat lunak tepat waktu. Lanjut. Di sini faktor-faktor yang melatar belakangi munculnya rekayasa perangkat lunak atau RPL. Pertama, ketidakmampuan organisasi memprediksi waktu, usaha, dan biaya untuk membangun perangkat lunak. Kemudian perubahan nisbah atau rasio biaya perangkat keras terhadap harga perangkat lunak. Kemudian kemajuan pesat perangkat keras. Kemajuan dalam teknik pembuatan perangkat lunak. Tuntutan yang lebih tinggi terhadap jumlah perangkat lunak. Tuntutan yang lebih tinggi terhadap mutu perangkat lunak. Dan yang terakhir, meningkatnya peran pemerahan. Kemudian di sini rekayasa perangkat lunak dan disiplin ilmu lain. Cakupan ruang lingkup yang cukup luas membuat RPL sangat terkait dengan disiplin dengan bidang ilmu lain. Tidak saja subbidang dalam disiplin ilmu komputer, namun beberapa disiplin ilmu lain di luar ilmu komputer. Hubungan keterkaitan RPL dengan ilmu lain dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Di sini rekayasa perangkat lunak, ilmu manajemen, matematika, ergonomika, dan manajemen kualitas, manajemen proyek, dan rekayasa sistem. Lanjut. Rekayasa perangkat lunak dan disiplin ilmu lain-lain. Ini bidang ilmu manajemen meliputi akuntansi, finansial, pemasaran, manajemen operasi, ekonomi, analisis kuantitatif, manajemen sumber daya manusia, kebijakan, dan strategi bisnis. Lalu ada juga bidang ilmu matematika meliputi aljabar linear, kalkulus, peluang statistik, analisis numerik, dan matematika diskrit. Kemudian di bagian bidang ilmu manajemen proyek meliputi semua hal yang berkaitan dengan proyek seperti ruang lingkup proyek, anggaran, tenaga kerja, kualitas, manajemen risiko dan keandalan, perbaikan kualitas, dan metode-metode kuantitatif. Sedangkan pada bidang ilmu ergonomika menyangkut hubungan interaksi antar manusia dengan komponen-komponen lain dan sistem komputer. Dan pada bidang ilmu rekayasa sistem meliputi teori sistem, analisis biaya, keuntungan, pemodelan, simulasi, proses, dan operasi bisnis. Kemudian di sini sifat dan karakteristik software. Software merupakan elemen sistem logik, dan bukan elemen sistem fisik seperti hardware. Elemen itu tidak aus, tapi bisa rusak. Elemen software itu direkayasa atau dikembangkan dan bukan dibuat di pabrik seperti hardware. Di sini perbedaannya hardware dan software. Untuk hardware sendiri, manufactured, wears out, built using component, relatively simple. Untuk software sendiri, developed atau engineered, deteriorated, custom built, dan kompleks. Kemudian di sini kategori perangkat lunak secara umum. Kategori perangkat lunak secara umum dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, perangkat lunak sistem. Kumpulan program yang ditulis untuk melayani program-program yang lain, seperti compiler, editor, dan utilitas pengatur file. Kemudian perangkat lunak real-time, program-program yang memonitor atau menganalisis
atau mengontrol kejadian dunia nyata pada saat terjadinya, atau real-time event. Kemudian perangkat lunak bisnis, memproses informasi bisnis seperti payroll, inventory, dan lain-lain. Kemudian perangkat lunak teknik dan ilmu pengetahuan, ditandai dengan penggunaan algoritma number crunching. Embedded software, produk yang ada dalam read-only memory dan dipakai untuk mengontrol hasil dan sistem untuk keperluan konsumen dan pasar industri. Perangkat lunak komputer personal, sesuai kebutuhan personal seperti pengolahan kata, angka, dan manajemen database. Kemudian yang terakhir, perangkat lunak kecerdasan buatan, menggunakan algoritma non-numeris untuk memecahkan masalah kompleks yang tidak sesuai untuk perhitungan atau analisis secara langsung. Baik, mungkin sekian penjelasan singkat dari saya. Jika ada kata yang kurang dimengerti, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.